Yang kami hormati Kepala Pusat Prestasi Nasional, merangkap pelaksana tugas Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Ibu Maria Victoria Irina Hergiono. Selamat datang, Ibu. Yang kami hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau yang mewakili di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Dekan atau Ketua Jurusan dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta atau yang mewakili. Yang kami hormati perwakilan juri National University Debating Championship dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia yang pada siang hari ini sebagai narasumber. Yang kami hormati Ketua Tim Program Kerja Seni Budaya dan Literasi Bapak Kerry Darwindo. Dan yang kami banggakan Sobat Prestasi, calon peserta NUDC dan KDMI 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul bersama melalui Zoom pada siang hari ini dalam rangka acara sosialisasi debat mahasiswa National University Debating Championship dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2024. Bapak dan Ibu, mengawali acara, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap sempurna. Dalam rangka acara sosialisasi pada siang hari ini, marilah bersama-sama kita memanjatkan doa untuk kelancaran acara. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Laporan Ketua Tim Program Kerja Seni Budaya dan Literasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kerry Darwindo. Kepada Bapak kami persilakan. Yang saya hormati Kepala Pusat Prestasi Nasional selaku PLT Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi di seluruh Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala LLDT,
wilayah 1 sampai dengan 16 atau yang mewakili. Yang saya hormati para narasumber sosialisasi, dosen pembina debat, dan calon peserta NUDC dan KDMI tahun 2024 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita sudah diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat kembali menghadiri salah satu bagian dari persiapan kita, yaitu sosialisasi ajang debat NUDC dan KDMI tahun 2024. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di acara ini, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Ibu Kepala Balai Pengetahuan Indonesia yang kami hormati, kami laporkan bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan salah satu bagian penting yang merupakan awal dari nanti serangkaian kegiatan salah satu ajang debat, yaitu NUDC dan KDMI, yaitu sosialisasi ajang debat NUDC dan KDMI tahun 2024. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh peserta, calon peserta, dan para pembina debat yang nanti akan mengikuti ajang ini. Pada ajang ini, penjelasan terkait teknis pelaksanaan dan mekanisme seleksi NUDC dan KDMI akan disampaikan langsung oleh para narasumber kami, narasumber PPTI, yang juga sekaligus merupakan perwakilan dari juri wasit debat NUDC dan KDMI. Ibu Kepala BPT yang kami hormati, kami sampaikan juga bahwa kompetisi NUDC dan KDMI ini akan dilaksanakan secara bertahap, mulai dari seleksi tingkat perguruan tinggi, tingkat wilayah, dan kemudian tingkat nasional. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon pada Ibu untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi ini secara resmi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Keri Dewarwindo. Selanjutnya, Bapak dan Ibu serta Sobat Prestasi, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan, arahan sekaligus membuka secara resmi acara sosialisasi debat mahasiswa National University Debating Championship dan kompetisi debat mahasiswa Indonesia oleh pelaksana tugas Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Ibu Maria Victoria Irina Herjono. Kepada Ibu kami persilakan. Tes, suara saya terdengar, Bu Fonda?
Iya, terdengar jelas Ibu. Baik, terima Silakan kasih. Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para kepala LLDT atau yang mewakili dari seluruh Indonesia. Yang saya hormati para dekan, ketua jurusan, pengelola universitas, perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Yang saya hormati para perwakilan tim narasumber dari KDMI dan NUDC, para sobat prestasi yang hadir pada kesempatan saat ini, baik untuk universitas, para mahasiswa yang besar keinginan untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan bahwa pada kesempatan ini kita dapat berkumpul walau secara daring untuk mendengar bersama bagaimana sosialisasi kegiatan NUDC dan KDMI tahun 2024. Nanti akan disampaikan oleh para narasumber hal-hal yang harus diikuti. Bisa jadi teman-teman yang ikut dalam kegiatan sosialisasi ini pernah mengikuti ajang ini sebelumnya atau bahkan yang benar-benar baru. Untuk NUDC dan KDMI sendiri kita menyelenggarakan untuk bertujuan mengajak anak-anak, untuk mengajak para mahasiswa mengembangkan wawasan, pola berpikir kritis, dan itu bisa tersampaikan dengan baik dan dapat diterima dan dipahami oleh pendengar. Itu adalah alasan utama penyelenggaraan kegiatan ini. Kita tahu bersama bahwa untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh di abad sekarang ini adalah critical thinking, dan dengan segala macam kemajuan teknologi mensyaratkan bahwa kita harus memiliki wawasan yang luas untuk bisa berargumen ataupun menyampaikan pendapat. Besar harapan bahwa kegiatan ini nantinya akan mengembangkan potensi anak-anak, potensi mahasiswa, mengembangkan talentanya menjadi talenta-talenta unggul di berbagai bidang. Untuk NUDC dan KDMI sendiri secara jenjang di internasional kita mengetahui akan ada kegiatan yang skala internasional di tingkat WSDC. Dan ini bisa diikuti dari para pemenang-pemenang yang berada di tingkat nasional. Untuk jenjang tahapan perwilayah, bahkan sampai dengan tingkat nasional, mohon semua bisa dapat berkompetisi dengan baik, dapat mempersiapkan dengan baik, dan akhirnya nanti kita akan bisa menghasilkan talenta-talenta terbaik di Indonesia yang bisa mewakili di internasional. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para perguruan tinggi, kepada para mahasiswa yang sudah bersemangat untuk mengikuti ajang ini, dan juga para pembina yang sudah mendampingi para mahasiswa, dan juga para juri, para narasumber, pemateri sosialisasi ini untuk pendampingannya. Kita harap bahwa ini semua dapat berjalan dengan lancar. Silakan berkomunikasi, berdiskusi, menanyakan hal-hal sekiranya masih ada yang belum jelas dan tersampaikan. Demikian dari saya. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Salam Indonesia, terus berprestasi dan terus berkarya. Terima kasih, selamat siang. Saya kembalikan Bu Fonda. Baik, terima kasih Ibu Maria Veronica Irina Herjono atas arahan serta kesempatannya untuk sekaligus membuka kegiatan sosialisasi pada siang hari ini. Kami mohon izin Ibu untuk melanjutkan acara, nantinya akan dilanjut dengan materi dan sekaligus penjelasan dan tanya jawab langsung oleh para narasumber. Baik, demikianlah acara pembukaan sosialisasi debat mahasiswa NUDC dan KDMI pada siang hari ini. Pada Bapak dan Ibu, serta rekan-rekan dan sobat prestasi, kita akan melanjutkan acara langsung pada siang hari ini, yaitu dengan sosialisasi pendaftaran peserta NUDC dan KDMI oleh Saudara Yongki.
Baik, terima kasih, Wanda. Yang terhormat Kepala Pusat Prestasi Nasional dan selaku PLT Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Ibu Yeni Kapelka. Kemudian yang saya hormati juga pimpinan universitas di seluruh Indonesia, mulai dari LLT 1 hingga 16, Kepala Tim Kelompok Kerja Seni Bahasa, penanggung jawab program Akademi dan Inovasi, dan sobat prestasi yang berada di ruang virtual untuk acara sosialisasi KDMI dan Inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Yongki Purnomo. Jadi selaku tim pengembang aplikasi akan menjelaskan terkait teknis dari pendaftaran portal registrasi terpadu BPTI untuk pendaftaran NUTC dan KDM. Oke, saya akan share screen. Baik. Nah, berikut adalah tutorial teknis portal registrasi terpadu untuk alamat portal registrasi terpadu dapat diakses melalui daftar bpti.kemdikbud.go.id. Nanti akan tersaji halaman yang terdapat 3 menu. Nah, untuk akun operator perguruan tinggi, bila sebelumnya belum memiliki akun untuk masuk atau mengakses dashboard operator, Bapak Ibu bisa mendaftar terlebih dahulu di menu yang berada di tengah. Di sini akan ada pilihan pendaftaran akun operator perguruan tinggi. Silahkan dipilih, kemudian silahkan lengkapi nama operator, kemudian email, WhatsApp, kemudian NIK, dan unggah surat tugas. Kemudian pilih perguruan tingginya. Nah, setelah melengkapi seluruh isian dan melakukan pengunggahan, silahkan klik daftar. Nanti akan ada proses review dari admin untuk melakukan pengecekan berdasarkan unggahan dokumen dan nanti akan diberikan passcode yang akan dikirimkan melalui email jika disetujui. Nah, kemudian operator juga bisa melakukan pengecekan status melalui fitur yang tersedia. Sedangkan dilakukan pengecekan bila belum mendapatkan balasan. Kemudian jika sebelumnya sudah memiliki akun itu tetap bersifat aktif hingga saat ini. Untuk operator yang tahun lalu sudah mendaftar, tinggal melakukan login di menu yang berwarna hijau. Nah, di menu yang berwarna hijau ini nanti akan memilih akan menginputkan email dan kata sandi ataupun password yang didapatkan di tahun lalu atau yang akan didapatkan melalui email. Nah, jika kita berhasil masuk ke dalam aplikasi, kita akan mengakses dashboard satuan pendidikan. Di sini terdapat informasi, baik pertama adalah tutorial ataupun petunjuk teknis penggunaan aplikasi, kemudian ada statistik dari jumlah peserta didik yang terdaftar di dalam sistem pun juga dengan pembimbingnya. Kemudian ada menu-menu yang dapat diakses di sisi kiri, mulai dari operator, satuan pendidikan, peserta didik, pembimbing, ajang talenta, dan pendaftar. Akan saya jelaskan lebih detail. Pertama, di menu peserta didik, menu ini digunakan untuk menambahkan peserta didik ataupun mahasiswa ke dalam sistem. Nah, untuk melakukan penambahan, silahkan klik tambah peserta. Nanti akan muncul pop-up yang akan berisi 2 kolom yang harus diisi. Yang pertama adalah program studi, silahkan dipilih program studinya. Kemudian silahkan inputkan nomor induk mahasiswa. Nanti dari isian ini akan kita lakukan pengecekan atau verifikasi berdasarkan tarikan data melalui PT. Jadi ketika dapat trouble ataupun tidak ditemukan, mohon untuk dicek kembali di pangkalan data Dikti, apakah data sudah tersinkron atau belum, atau sudah dilakukan update atau belum. Jadi segala perubahan ada di pusat data. Di sini hanya menarik data berdasarkan parameter yang tersedia. Jika berhasil data ditemukan, maka nanti akan masuk ke formulir biodata peserta didik. Di sini akan melengkapi data. Yang pertama, data diri, mulai dari mengunggah foto diri peserta didik, kemudian melengkapi beberapa isian yang belum tersedia melalui tarikan data, silahkan dilengkapi. Kemudian ada input identifikasi khusus, ini juga silahkan diisi. Kemudian melengkapi data orang tua, sifatnya melengkapi karena sudah terdapat seperti
Jadi, kemudian pada kolom email aktif ini seringkali kemarin kita menemukan kejadian mungkin di Dikti tidak terlalu banyak, tapi semoga tidak banyak juga yang terjadi ketika email dari peserta didik itu diisi oleh email operator. Nah, ini perlu dihindari karena email bersifat unik untuk satu pengguna. Kemudian setelah kita berhasil menambahkan peserta didik ke dalam sistem, kita selanjutnya menambahkan pembimbing. Nah, pembimbing setelah diklik menunya, kemudian terdapat tombol tambah pembimbing. Ketika diklik, nanti kita akan masuk ke formulir pembimbing. Silahkan inputkan data diri pembimbing, kemudian terdapat juga informasi terkait NIP, NUPK, NIDN. Ini bersifat opsional, boleh diisi dan boleh tidak. Lalu kemudian lengkapi kontak dan alamat korespondensi, kemudian asal instansi pembimbing. Nah, di pembimbing sendiri boleh berasal dari satuan pendidikan, yaitu adalah seorang pendidik, guru-guru ataupun dosen, ataupun juga profesional. Jika berasal dari profesional, silahkan isikan instansinya. Jika dari satuan pendidikannya, maka diisikan nama satuan pendidikan atau universitas. Setelah kita berhasil menambahkan peserta dan pembimbing ke dalam sistem, selanjutnya kita akan memilih ajang. Nah, silakan klik ajang talenta. Di sini nanti akan muncul daftar dari ajang talenta yang diselenggarakan oleh BPTI di tahun 2024. Di halaman ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terkait nama ajang, kemudian juga terkait petunjuk teknis, lini masa dari proses pendaftaran, dan juga countdown ataupun hitung mundur dari masa penutupan atau hari penutupan pendaftaran. Mohon diperhatikan tidak mendaftar mendekati masa penutupan bila mana terjadi kendala-kendala yang bisa membuat kita akhirnya tidak bisa mendaftarkan ke ajang talenta. Untuk melihat lebih detail, silahkan klik detail, nanti akan masuk ke halaman detail. Di sini akan terdapat sebuah tabel yang akan memuat informasi terkait cabang informasi terkait cabang ajang yang diselenggarakan, mulai dari kategori, cabang, kemudian subcabang. Nah, yang perlu diperhatikan untuk pendaftaran baik itu NUDC maupun KDMI adalah pendaftaran dilakukan hingga sampai cabang, memperhatikan hingga subcabang, di mana memperhatikan dari region ataupun wilayah LLDT Bapak Ibu. Jadi perlu diperhatikan untuk memilih berdasarkan LLDT-nya juga. Nah, jadi perlu diperhatikan sampai ke subcabangnya. Kemudian terdapat informasi jenis keanggotaan adalah jenis keanggotaan kelompok. Kemudian ada jumlah minimal peserta dan maksimal peserta yang harus terpenuhi 2 orang untuk masing-masing tim. Kemudian jumlah maksimal pembimbing dan kuota tim ataupun peserta dalam satu sekolah atau universitas. Jika sudah dirasa semuanya sudah mendapat informasi, sebagai contoh kita ingin mendaftar di LLDT 2, kita klik daftar pada baris LLDT 2, kita klik daftar. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman formulir pendaftaran tim. Pada halaman ini kita mendapatkan informasi ajang, kemudian ada kategori, kemudian cabang dan subcabangnya, pun juga dengan persyaratan tingkat pendidikan dan tanggal lahir maksimal. Kemudian di tabel bawah ataupun di formulir bawahnya, yang kedua ada pendataan. Yang pertama adalah nama tim, silahkan diinputkan nama tim. Kemudian pilih ketuanya terlebih dahulu. Jadi pendaftaran pertama dilakukan untuk memilih ketua. Silahkan dipilih, kemudian isikan semester, kemudian pilih pembimbing, pastikan kembali semua isian telah sesuai, lalu jika sudah silahkan klik simpan. Lalu setelah kita berhasil mendaftarkan ketua tim, kita akan dialihkan menuju halaman pendaftar dan langsung ke halaman kode registrasi yang telah kita daftarkan, di mana di sana sudah terdapat informasi nama ketua. Yang perlu kita lakukan adalah mendaftarkan anggota dengan cara mengklik tambah peserta. Silahkan diklik tambah peserta. Nanti akan muncul pop-up untuk memilih anggota. Silahkan pilih peserta, isikan semester, lalu klik tambah. Nah, jika berhasil, maka nanti nama kedua ataupun anggota kita akan masuk di dalam tabel peserta. Di dalam kode registrasi ini, Bapak Ibu bisa menemukan informasi terkait
kategori cabang ajang, kemudian juga fasilitasi perbarui data peserta dan pembimbing selama belum dilakukan finalisasi, dan ini menjadi perlu catatan bahwa jika memang dirasa masih ada sedikit perubahan atau belum ada fix atau final, mohon untuk tidak terburu-buru ataupun tergesa-gesa untuk melakukan finalisasi. Walaupun meski nanti di satu kejadian terjadi kesalahan dan perlu bantuan teknis untuk membuka finalisasi, Bapak Ibu diberikan kesempatan satu kali untuk melakukan permohonan buka finalisasi. Ketika nanti sudah terjadi kesalahan dan ingin membuka finalisasinya, silahkan mengajukan buka finalisasi. Kita berikan kuota satu kali dan itu pun akan diproses review oleh admin. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga untuk NUDC dan KDMI, terdapat unggahan berkas administrasi yang perlu diunggah melalui menu pendaftar dan di dalam kode registrasi tersebut. Yang pertama adalah kartu tanda mahasiswa. Untuk 2 orang, silakan digabungkan menjadi satu file untuk diunggah ke dalam sistem. Kemudian terdapat surat tugas dari universitas, baik itu untuk pembimbing maupun untuk pesertanya. Kemudian jika semuanya sudah diunggah dan memastikan semua data telah sesuai, maka Bapak Ibu bisa melakukan finalisasi. Nah, jika finalisasi, maka akan muncul kode registrasi untuk disimpan oleh peserta sebagai bukti telah melakukan pendaftaran. Pada proses ini, seluruh pendaftaran untuk NUDC maupun KDMI telah selesai dengan dibuktikannya ada bukti pendaftaran. Lalu kemudian Bapak Ibu jika terdapat kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui helpdesk di PTI dengan nomor tertera maupun juga dengan kontak person teknis terkait portal registrasi melalui kontak yang tertera. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya kembali lagi ke Bu Fonda. Baik, terima kasih Saudara Yongki atas penjelasannya terkait portal registrasi dan cara mengisi ataupun para peserta mengisi untuk keikutsertaannya di portal registrasi. Baik, Bapak dan Ibu serta Sobat Prestasi, selanjutnya marilah bersama-sama kita mendengarkan tentang materi ataupun sistem seleksi dan juga sistem debat yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu yang pertama Dr. Rahmat Nur Cahyo, SSMA dari Universitas Negeri Yogyakarta yang akan menyampaikan materi terkait pelaksanaan seleksi NUDC, dan dilanjutkan dengan Bapak Inyoman Rajit Aryana, SPD MHUM dari Politeknik Negeri Bali terkait seleksi dan sistem debat pada KDMI secara bersamaan. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Fonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, teman-teman debaters yang mungkin ada di ruang ini, saya izin share screen dulu untuk memandu apa yang saya sampaikan nanti. Bu Fonda, apakah suara saya dan screen-nya bisa terlihat dengan jelas? Oke. Ya, bagus, terdengar. Terima kasih, Ibu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, NUDC dan KDMI kembali lagi ke tahun 2024. Kita sudah berjuang lama sejak melaksanakan NUDC dan KDMI ini. Memang sebelum saya sampaikan banyak hal, NUDC terutama itu menjadi kompetisi yang sangat-sangat besar dengan menjamurnya English Debating Club di banyak universitas. Kalau bisa dikatakan mungkin secara kuantitas yang paling besar jumlah peserta lomba debat mungkin ada di United States. Itu pun sekarang mungkin kita salib kalau semuanya dihitung partisipasi
universitas dari mulai tingkat wilayah sampai tingkat nasional, maka kita terbesar di dunia. Karena belum ada yang sebanyak ini kan. Ini menjadikan sulit bagi kami karena ada banyak kendala, banyak challenge yang harus kita lakukan. Maka kami menyampaikan beberapa hal yang mungkin penting terhadap persiapan dari teman-teman untuk menghadapi NUDC dan KDMI 2020. By the way, NUDC adalah National University Debating Championship, lomba debat berbahasa Inggris oleh mahasiswa. KDMI itu kompetisi debat mahasiswa Indonesia, debat dengan sistem yang sama yang dilakukan di NUDC dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin sebelum sampai ke sosialisasi, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman sekarang sudah berencana membuat tim nih untuk NUDC dan KDMI. Sekali lagi kami ingin menekankan bahwa terutama untuk KDMI ini bukan turunan dari NUDC, bukan second hand-nya NUDC. Jadi tidak bisa dikatakan karena NUDC lahir duluan, KDM ini maka turunannya. Ada beberapa universitas yang sering berbicara dengan saya, kalau tidak keterima di NUDC, bawahnya kasihkan aja ke KDM. Bukan seperti itu. Karena di NUDC di KDMI misalnya, evaluasi beberapa tahun terakhir ini, yang namanya manner, terutama dalam bahasa, itu menjadi permasalahan. Kenapa? Coba bayangkan, kita debat di NUDC, kemudian debatersnya terlalu banyak pakai bahasa Jawa atau Indonesia atau bahasa Sunda. Nah, itu pasti akan mengganggu pemahaman. Begitu juga pemahaman di KDMI, bahwa ini debat menggunakan bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Langsung saja ke alur perlombaan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yongki, saya pikir itu menjadi penting Mas Yongki, karena banyak yang menunggu-nunggu bahwa tata cara pendaftaran dan sebagainya. Itu WA ke Bunda udah bombardment WA ke kami juga, gimana daftarnya, bagaimana. Thank you Mas Yongki sudah menyampaikan. Yang pertama, perguruan tinggi mendaftarkan 2 debaters dan 1 juri N1 melalui sistem yang sudah disediakan BPTI. Masa pendaftarannya mulai dari 20 April sampai 3 April untuk NUDC, 15 sampai 31 April untuk KDMI. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Yongki, secara teknis Bapak Ibu teman-teman bisa mencermati hal-hal tersebut. Saya yakin nanti materinya Mas Yongki dan materi ini juga akan diupload di web BPTI ya Bu Honda seperti biasanya. Setelah mendaftar di sistem, maka peserta yang terdaftar mengikuti seleksi wilayah secara daring. Ini banyak yang bertanya, kenapa kita nggak luring saja? Kami bisa membayangkan ratusan bahkan bisa berapa ratus Bu Honda. Itu sangat tidak mungkin kita luring dengan kondisi yang sekarang ini. Harus bertemu, jurinya harus banyak. Di beberapa LDT tidak mempunyai resource penjurian, jumlah juri di beberapa LDT juga sangat kurang, dan sebagainya. Maka rapatnya sampai lama sekali, Bu Honda, Pak Kerim memutuskan ya sudah seperti biasanya kita daring. Rangkaian seleksi wilayah NUDC antara 19 April sampai 7 Mei. Untuk detailnya pasti nanti Bu Honda dan BPTI akan menyampaikan ke teman-teman, apalagi di seleksi wilayah secara daring ini, ketika nanti peserta sudah terjaring di sistemnya BPTI, maka kita akan berkomunikasi menjadi lebih gampang melalui entah Telegram, entah WA Group seperti biasanya. Dan di situ akan ditindaklanjuti jadwal-jadwal yang sangat detail terkait dengan rangkaian seleksi wilayah. Sedangkan seleksi di wilayah KDMI di 4 sampai 30 Juni tahun 2024. Nah, yang terkait dengan peserta yang lolos seleksi dan akan bertanding di NUDC atau KDMI tingkat nasional. NUDC tingkat nasional akan dilaksanakan tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni. Sedangkan KDMI tingkat nasional dilaksanakan 7 sampai 14 Juli tahun 2024. Syarat peserta ini relatif sama dengan tahun sebelumnya. Mungkin yang perlu saya jelaskan adalah juri N1 ini, nanti saya jelaskan juga. Untuk debaters atau pendebat, peserta debat ya. NUDC dan KDMI masih mensyaratkan poin nomor 1, yaitu WNI yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau KTP.
Bagaimana kalau tidak punya KTP bisa dengan KK seperti atau yang jenisnya yang setara seperti halnya pendaftaran-pendaftaran di berbagai aplikasi. Yang kedua, mahasiswa aktif terdaftar di PD Dikti. Sarjana, kalau program sarjana maksimal semester 10, D4 maksimal semester 8, kalau D3 maksimal semester 6. Yang poin ketiga ini belum pernah memiliki gelar sarjana S1 atau sarjana terapan D4. Maksudnya adalah jika Bapak Ibu mempunyai peserta atau debaters atau calon debaters yang pernah lulus di universitas lainnya, maka dia tidak eligible untuk mengikuti NUDC atau KDMI. Juri N1 itu ada institution. Jadi setiap institusi itu terdiri atas debaters dan juri institusi. Juri N1 ini siapa saja nanti bisa disampaikan juga, tapi intinya adalah juri N1 ada yang mendampingi. Juri ini akan mengikuti berbagai rangkaian sertifikasi penjurian di KDMI dan NUDC di tingkat nasional. Syaratnya adalah WNI juga, yang kedua, mahasiswa aktif atau dosen dari perguruan tinggi asal debaters dibutuhkan dengan surat tugas yang ditandatangani pimpinan perguruan tinggi. Jadi harus dari asal institusinya. Tidak boleh meminjam institusi lain menjadi N1-nya peserta tersebut. Dan juga harus ditandatangani pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan. Bapak Ibu, mohon dipahami bahwa juri N1 ini bukan pendamping yang mungkin Bapak Ibu dekan, pimpinan program studi atau department kirimkan untuk membantu mendampingi dua anak yang berdebat. Pendamping dan juri N1 itu berbeda. Karena juri N1 itu akan ikut di tingkat nasional menjadi juri, mulai dari mengerjakan soal akreditasi sampai dengan ditempatkan di ruang-ruangan debat dan mendapatkan skor atau nilai di proses penjuriannya. Saya ingin menyampaikan ke tingkat wilayah dulu. Pak Nyoman, Nyoman Rajin Aryana, dosen dari Politeknik Negeri Bali, akan menyampaikan nanti slide selanjutnya di tingkat nasional. Karena NUDC dan KDMI ini seleksi wilayah, sistem, dan sebagainya tidak bisa dibedakan karena sama di tingkat wilayah. Jadi Bapak Ibu, teman-teman setelah lolos dari tingkat universitas, maka mendaftarlah, segera mendaftar ke portal BPTI. Karena kami, Bu Fonda, dan teman-teman yang bertanggung jawab terhadap hal ini, akan menggunakan data pendaftaran yang ada di portal tersebut untuk menentukan siapa saja yang akan berlaga di tingkat wilayah. Tahun lalu, tahun sebelumnya, wilayah kita ada 7. Saat ini kita akan menjadikan wilayahnya menjadi 3. Ini yang sangat penting dipahami oleh teman-teman semuanya, bahwa ada 3 wilayah yang akan melakukan seleksi, sehingga ada gabungan-gabungan dari wilayah tersebut. Contohnya, ini akan saya sebutkan, wilayah 1. Jadi cakupan dari wilayah 1 itu mulai dari LL Dikti 1, LL Dikti 2, LL Dikti 10, LL Dikti 11, dan LL Dikti 13. Dengan kuota partisipasi seperti yang terdapat di dalam tabel. Dan kuota nasional seperti juga yang terdapat di dalam tabel. Misalnya, LL Dikti 1, kuota partisipasinya ada 32 tim, dan kuota nasionalnya ada 8 tim. Artinya apa? Di wilayah 1, LLDT 1, 2, 10, 11, dan 13 itu akan berdebat satu sama lain dengan sistem BP, dengan mekanisme yang telah kita sediakan. Sangat mungkin peserta di LLDT 1 juga akan berdebat melawan peserta LLDT yang lainnya. Hanya saja nanti di tingkat tabulasinya kita akan pisahkan bahwa LLDT 1 misalnya membutuhkan 8 tim yang akan lolos ke tingkat nasional. Di LLDT 1 maka akan di ranking 1 sampai 8 yang akan masuk ke tingkat nasional. Sehingga debatnya bisa lintas LLDT, tetapi tabulasi rankingnya itu akan mengikuti kuota di LLDT. Wilayah 2 ini meliputi LLDT 3, 4, 5, dan 6. Jakarta, Jawa Tengah, Jogja, 4 itu Jawa Barat. Ya. Nah, di LLDT 2 dengan kuota partisipasi seperti yang terdapat di dalam tabel dan kuota nasional juga seperti yang ada di dalam tabel. Begitu pula dengan yang di wilayah 3. Wilayah 3 ini banyak sekali LLDT-nya, bukan karena
kuotanya yang akan banyak, tapi memang ini berbasis evaluasi di tahun sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Bu Fonda dan teman-teman di BPTI terkait dengan partisipasi dari universitas di wilayah tersebut. Wilayah 3 mencakup LLDikti 7, LLDikti 8, LLDikti 9, LLDikti 12, LLDikti 14, LLDikti 15, dan LLDikti 16. Bapak Ibu, ini bisa dilihat juga di buku pedoman yang Bapak Ibu bisa klik, bisa download dari web BPTI Puspesnas. Mekanisme perlombaan. Format debat yang digunakan sama dengan NUD dan KDM di tingkat nasional. Total ada 8 babak penyisian yang akan menentukan perguruan tinggi perwakilan LLDikti. Pada seleksi wilayah, tidak ada babak eliminasi. Ini yang menjadikan berbeda Bapak Ibu dengan tahun sebelumnya, karena jumlah yang sangat banyak dan waktu yang sangat menantang bagi kita semuanya, maka tujuan diadakan seleksi wilayah ini adalah mendapatkan wakil-wakil yang akan berlaga di tingkat nasional. Maka akan kita tabulasikan siapa saja yang akan menjadi wakil LLDikti di tingkat nasional, sehingga tidak ada babak eliminasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Tim terbaik dari masing-masing LLDikti berdasarkan akumulasi penilaian selama 8 ronde babak penyisian akan mewakili LLDikti di tingkat nasional sesuai dengan kuota yang telah ditentukan di tabel sebelumnya. Tidak ada N1 adjudicators di seleksi wilayah. Meskipun Bapak Ibu harus mendaftarkan nama N1 adjudicators di portal pendaftaran, itu untuk jaga-jaga saja kalau ternyata bisa sampai nasional, maka kita akan mendapatkan data N1 adjudicators. Tetapi di seleksi wilayah, terima kasih Bu Bunda, Pak Keri sudah mengusahakan bahwa kita akan mati-matian ya Bu, seleksi wilayah, dan kita sudah mendapatkan juri-juri yang kita akan gunakan di seleksi wilayah. Nah, untuk tingkat nasional, saya akan menyerahkan kepada Pak Nyoman untuk menyampaikan, tapi sebelumnya ada beberapa evaluasi sedikit kepada Bapak Ibu semuanya yang akan mengikuti lomba di tingkat wilayah. Yang pertama, karena ini daring, karena ini online, maka Bapak Ibu mohon bisa mempersiapkan segala peralatannya dengan lebih baik. Minimal sinyal yang tidak putus. Tapi kalau memang ada sinyal putus dan sebagainya, akan ada treatment yang berbeda satu sama yang lain, karena itu case by case yang akan kita lakukan. Sebelum nanti di tingkat wilayah, pasti akan ada penjelasan teknis bagaimana kita menggunakan Tabicat, Zoom yang akan kita gunakan untuk berdebat. Yang kedua, jadi karena ini online, pendebat banyak ada di rumah atau di kampus masing-masing. Bukan berarti itu bebas. Ada beberapa aturan etika yang sangat kita junjung tinggi, yaitu tidak boleh cheating. Jadi selama ini kenapa saya sampaikan, di tahun sebelumnya evaluasi kita sangat keras. Bagi mereka yang cheating, maka hukumannya adalah hukuman tertinggi. Maksudnya cheating adalah mengambil material dari internet yang disampaikan secara verbal. Bagaimana kita bisa tahu? Kita punya mekanisme untuk mengetahui hal tersebut dan punya sistem untuk mendegradasi tim-tim yang melakukan hal tersebut. Tahun lalu cukup pelik dan cukup menjadi masalah, ada yang tidak terima dan sebagainya, tetapi kita lebih baik menghadapi masalah tersebut untuk menutup kemungkinan bahwa kompetisi ini adalah untuk menajamkan, memperkuat karakter teman-teman, bukan membuka peluang untuk melakukan cheating. Itu yang ingin saya sampaikan. Demikian dari saya yakin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Nyoman, tapi mungkin saya kembalikan dulu ke Bu Fonda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Saya klik. Ya. Silakan Bapak, langsung saja. Oke, terima kasih Pak Rahmat dan Bu Fonda, Pak Keri juga, dan Ibu Irin selaku Ketua atau PLT BPTI dan Kepala Puskesmas. Saya izin melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Tadi sudah dibahas tentang lomba di tingkat
wilayah, seleksi wilayah, dan di lomba tingkat nasionalnya. Nah, sebelum saya mengawali tingkat nasional ini, tahun lalu kita sudah melaksanakan lomba tingkat nasional secara luring di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten, dan itu untuk pertama kalinya NGDC KDMI tampil dengan format berbeda. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang terbiasa ikut serta di kegiatan NGDC KDMI pada tahun-tahun sebelumnya, itu mulai tahun lalu kita laksanakan secara luring. Saya ingin tegaskan lagi di sini bahwa peserta yang lolos ke tingkat nasional itu harus mengirimkan anggotanya dengan menggunakan pembiayaan dari universitasnya masing-masing. Jadi tidak ada lagi seperti dulu itu di cover oleh pihak panitia, dalam hal ini Belmawa. Jadi itu yang harus dipahami, sehingga nanti jika memang tidak ada anggaran misalnya, nah mohon dipikirkan mulai sekarang, karena kita tidak mau nanti misalnya sebuah kampus lolos di tingkat wilayah terus sampai ke tingkat nasional itu ternyata tidak bisa hadir dengan alasan tidak ada dana. Nah itu mohon untuk dicermati, karena pada kenyataannya itu juga sering terjadi. Yang kedua yang perlu menjadi perhatian, tanggal kegiatan sudah ditentukan. Mohon juga di pendataan mahasiswa yang akan mendaftar itu diketahui apakah di pelaksanaan lomba tingkat nasional mahasiswa tersebut tidak ada kendala kegiatan yang lainnya. Karena aturannya untuk NUDC dan KDMI itu tidak boleh ada penggantian peserta dengan alasan apapun. Tahun lalu misalnya ada sebuah kampus baru mengetahui ternyata yang bersangkutan harus mengikuti program student exchange ke luar negeri, akhirnya kampusnya mengundurkan diri karena tidak boleh diganti. Nah, mohon sedari awal pada saat pendataan peserta itu diketahui kegiatan mahasiswanya disesuaikan dengan agenda kegiatan dari NUDC, KDMI, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional. Oke, lanjut. Oke, ini mekanisme perlombaannya. Jadi di lomba NUDC KDMI tingkat nasional akan diikuti oleh 112 tim hasil seleksi tingkat wilayah. Nah, formatnya tetap sama, yaitu ada British Parliamentary. Nah, perbedaannya dengan di tingkat wilayah ini adalah di tingkat nasional, tim yang lolos ke tingkat nasional, NUDC dan KDMI wajib menyertakan juri N1. Tadi ada pertanyaan, juri N1 itu siapa? Juri N1 itu bisa berasal dari unsur mahasiswa atau unsur dosen. Ya, unsur dosen, dan ini ditegaskan dengan surat tugas dari pimpinan perguruan tinggi. Jika kemudian tim tersebut tidak menyertakan juri N1 atau juri N1, maka tim tersebut tidak akan eligible atau tidak akan layak untuk lolos ke babak berikutnya, ke babak eliminasi dalam hal ini. Karena juri N1 itu akan ikut dalam proses akreditasi penjurian terlebih dahulu, kemudian dari hasil akreditasi itu baru nanti ditentukan status dari juri tersebut, bisa trainee atau pemula, bisa kemudian panel, atau bahkan menjadi chair atau jadi ketua juri. Nah, ini sekali lagi pada saat pendaftaran di tingkat wilayah sudah dituliskan, dan mohon itu juga dijaga komitmennya sehingga pada saat kegiatan lomba nasional itu bisa ditegaskan bahwa yang bersangkutan harus ikut serta. Tadi di awal saya sudah mengawali dengan informasi bahwa akomodasi, transportasi, konsumsi selama perlombaan di tingkat nasional ditanggung masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini menjadi acuan yang harus dipahami sedari awal sebelum kemudian mengikut sertakan atau mendaftar di seleksi wilayah. Nah, ini tanggal kegiatannya Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan UDC nanti 26 Mei sampai 2 Juni di Universitas Terbuka Tangerang Selatan. Dan untuk pelaksanaan KDMI tingkat nasional nanti 7 sampai 14 Juli 2024, sorry ya, ini typo.
2024 di Universitas Ciputra Surabaya. Mungkin dari sekarang sudah mulai bisa dirancang jika timnya misalnya yakin lolos, pembiayaannya seperti apa. Silakan dilanjutkan. Oh ya. Oke, ini alur rondenya ya. 112 tim ini akan bertanding babak penyisihan wajib itu sebanyak 7 kali ya. Kemudian nanti akan ini untuk NUDC ya, nanti akan dipecah tim terbaik. 48 tim terbaik hasil babak penyisihan akan bertanding di babak 8 dan 9 yang kita sebut dengan babak double octo. Ya, sedangkan 16 tim berikutnya itu akan bertanding di babak eliminasi kategori novice. Seperti biasa di NUDC ini ada 2 kategori, ada kategori open atau main draw dan kategori novice. Nah, ini pembagiannya. Jadi wajib nanti 112 tersebut akan ikut di babak penyisihan dan bertanding sebanyak 7 ronde. Sekali lagi 7 ronde. Kemudian nanti baru akan ada tambahan babak, yaitu ronde ke-8 dan ronde ke-9 yang diikuti oleh 48 tim saja untuk babak double octo, dan 16 tim nanti akan masuk kategori novice. Nah, selanjutnya dari 48 tim tersebut akan dipilih 32 yang akan maju ke babak eliminasi kategori open. Nah, apa tugas dari juri N1? Juri N1 atau juri N1 wajib mengikuti keseluruhan babak penyisihan. Jadi di ronde 1 sampai ronde 7. Ini bedanya dengan pendamping. Tadi saya sempat merespon beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat. Itu bahwa ini perbedaan dengan pendamping. Pendamping kan paling tidak mengikuti keseluruhan ronde ini. Tapi kalau juri N1, juri N1 itu wajib mengikuti keseluruhan ronde ini. Ya. Nah, jumlah juri N1 yang akan menjuri babak eliminasi itu nanti bergantung pada hasil akreditasi, karena setelah mendapatkan tes di awal, kemudian setiap juri N1 itu akan ikut penjurian dan kualitas atau cara menjurinya itu akan dinilai oleh juri ketua atau chair. Nah, dari sana juri chair tersebut, juri ketua tersebut, atau ketua juri tersebut akan memberikan nilai terhadap kemampuan, kualitas, atau cara menjuri dari juri N1 tersebut. Nilai-nilai itu dikumpulkan, nanti akan menghasilkan akumulasi skor. Apakah seorang juri N1 itu dianggap eligible, dianggap mampu untuk menjuri atau ikut menjuri di babak eliminasi. Nah, selama ini ya sudah ada beberapa yang berhasil, tapi biasanya kalau yang tidak berhasil itu akan tetap berstatus sebagai juri trainee. Nah, itu tadi saya juga sempat sampaikan apa yang dimaksud dengan juri trainee tersebut, karena hasil akreditasinya tidak memenuhi kualifikasi atau memiliki nilai yang tidak begitu bagus. Oke, selanjutnya. Nah, untuk KDMI alurnya lebih simpel. Kalau tadi NUDC itu acuannya adalah World University Debating Championship. Nah, untuk KDMI mulai tahun lalu kita perkenalkan ada 2 divisi, divisi A dan divisi B. Nah, dari 112 tim yang tampil di tingkat nasional ini, semua tim akan bertanding sebanyak 7 ronde, jadi dari ronde 1 sampai ronde 7. Nah, dari sana nanti hasilnya akan dilihat, 32 tim terbaik nanti akan bertanding di babak oktofinal atau 16 besar divisi A, dan 16 tim terbaik sisanya ya di bawah dari 32 besar tersebut itu akan bertanding di babak perempat final divisi B. Jadi kalau tadi NUDC ada 2 divisi juga, yaitu open sama novice. Nah, di KDMI kita mulai memperkenalkan 2 divisi mulai tahun lalu, yaitu divisi A dan divisi B. Sedangkan tugas dan kewajiban juri N1 sama dengan yang NUDC tadi, yaitu mengikuti keseluruhan babak penyisihan untuk mengumpulkan nilai dari ketua juri untuk dilihat kualitas dan cara
melakukan penjuriannya sehingga juri tersebut layak untuk diajukan dalam atau ikut menilai di babak eliminasi dari KDMI tersebut. Lanjut. Nah, ini format British Parliamentary, Bapak Ibu. Mungkin teman-teman Bapak Ibu juga sudah cukup familiar dengan ini. Jadi di format British Parliamentary itu dalam satu babak debat terdapat 4 tim yang berdebat dalam satu ruangan dengan menggunakan satu buah mosi, yaitu ada opening government atau oposisi pembuka, opening opposition, opening government pemerintah pembuka, opening opposition oposisi pembuka, kemudian closing government dan closing opposition pemerintah penutup dan oposisi penutup. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, mosinya bisa diberitahukan nggak sebelumnya? Jawaban kami tidak, karena kalau bermain BP atau British Parliamentary ini, itu semua mosi bersifat impromptu, yaitu mosi baru akan diberikan menjelang perdebatan dimulai. Nah, setiap tim hanya akan mempunyai masa persiapan kasus yang sama, 15 menit. Ya, BP itu menggunakan impromptu supaya memenuhi asas keadilan, sehingga tidak ada yang memiliki keuntungan lebih, ya, persiapan lebih misalnya, sehingga di ruangan debat tak kala kemudian mosinya bersifat impromptu, maka semua memiliki alur mulai untuk mempersiapkan argumentasinya dengan status yang sama, yaitu baru mengetahui mosi tersebut sesaat sebelum bertanding, dan semuanya memiliki waktu yang sama, yaitu 15 menit untuk persiapan. Selanjutnya. Nah, ini struktur debatnya. Jadi bisa dilihat nanti, mungkin Bapak Ibu juga bisa melihat rekaman-rekaman pertandingan debat yang tahun lalu kita laksanakan secara luring di Untirta, Serang, Banten. Bisa mempelajarinya, dan sekarang sudah banyak sekali di internet panduan mengenai bagaimana struktur debat, baik itu BP maupun struktur debat yang lainnya. Dan mohon diingat bahwa di sini ada yang namanya point of information atau interupsi. Interupsi bisa dilakukan kepada lawan. Jadi yang opening government itu bisa menginterupsi opposition. Jadi kalau yang closing government misalnya tidak bisa menginterupsi opening, atau tidak bisa menginterupsi teman yang satu bench, yang satu sisi debat. Ya, proses interupsinya tidak boleh dalam satu sisi debat, tapi harus menginterupsi atau bisa menginterupsi lawannya. Meskipun kemudian antara tim opening dengan tim closing itu juga mereka lawan, tapi karena mereka berada di satu sisi debat yang sama, maka tidak boleh yang satu sisi itu melakukan interupsi kepada tim yang berada di sisi yang sama. Oke, selanjutnya. Ini paling akhir. Oh, ini paling akhir. Oke. Oh, ini loh, masih satu pedoman. Oh ya, untuk pedoman nanti bisa dilihat di internet. Ya, saya kira sudah cukup jelas apa yang kami cantumkan di pedoman, termasuk juga konstitusi, baik itu NUDC dan juga KDMI. Sekali lagi yang mesti harus dicatat adalah tanggal kegiatan, mulai dari pendaftaran, kegiatan seleksi wilayah, dan kegiatan di tingkat nasional, sehingga dari awal sudah bisa dilakukan pendataan peserta, sehingga tidak lagi ada kendala-kendala, misalnya seperti yang saya katakan tadi itu adalah berbenturan ternyata dengan kegiatan dari si mahasiswa tersebut, yang menjadikan tim dari kampusnya tidak bisa berpartisipasi pada baik itu kegiatan di tingkat wilayah maupun kegiatan di tingkat nasional. Sangat disayangkan kalau misalnya timnya sudah lolos ke tingkat nasional, tapi karena timnya tidak boleh diganti, maka tim itu dinyatakan gugur seperti itu.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya Pak Nyoman, Kembali ke mungkin saya ralat sebentar ya sebelum kembali ke Bu Fonda. Tadi di atas sudah tertulis tingkat nasional untuk NGDC 25 Mei sampai dengan 1 Juni. Dari update yang ada, mundur 1 hari menjadi 26 Mei sampai dengan 2 Juni. PPT akan kami ubah, nanti akan kami berikan ke PPT dan bisa diupload di web. Sekali lagi, NGDC masih di Universitas Terbuka, tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni. 2 Terima Juni. kasih Pak Nyoman. Ya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Fonda. Terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan, mari kita lakukan dengan Kita akan penutupan dan juga foto bersama. Baik, terima kasih. Teman-teman, mari kita ke acara pada sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Pak Nyoman yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Baik, Sobat Prestasi, untuk acara berikutnya kita melakukan sesi tanya jawab. Mungkin bisa langsung raise hand dan langsung menyebutkan namanya. Silakan. Kita berikan kesempatan 3 pertanyaan pertama. Untuk argumen ini, bahan yang dibutuhkan seperti garam, dan juga katus sini. Nanti semua bahan, dan jangan lupa larutkan dengan air hangat loh. Itu Bu, sudah ada tuh Bu. Iya, silakan dari Reli Gina Jayanti, silakan. Pertanyaannya singkat, jelas, silakan. Terima kasih. Saya izin bertanya untuk jadwal seleksi wilayah, apakah di mana akan dipublikasikan, kemudian kira-kira kapan ya? Terima kasih. Baik, mungkin saya jawab singkat ya Bu Fonda. Kita sudah punya jadwalnya, tetapi karena ada beberapa hal yang perlu kita konfirmasi. Misalnya, teman-teman kan berdebatnya secara daring, tetapi para juri dan tabulators, tag teams harus bertemu secara luring untuk menghindari miskomunikasi. Maka segera setelah teman-teman mendaftar, kita akan mendapatkan data-data dari pendaftaran KDMI dan NGDC, dan akan kita langsung masukkan ke dalam satu grup. Dan disitulah nanti informasi akan disampaikan ke teman-teman semua. Tentunya juga akan disampaikan melalui media massa yang media sosial milik dari BPTI Puskesmas. Tetapi akan segera disampaikan. Kalau saya sampaikan tanggalnya sekarang ini, saya khawatir nanti Bu Fonda kita ada perubahan untuk tempat dan sebagainya. Jadi mohon bisa ditunggu dan itu pasti akan disampaikan segera. Iya, terima kasih Pak Rahmat atas penjelasannya. Betul sekali, jika ada perubahan kami akan menyurati atau memberikan informasi pada website Pusat Prestasi Nasional. Sobat Prestasi, sekali lagi kami informasikan untuk materi pada siang hari ini, sosialisasi terkait registrasi, kemudian sosialisasi terkait materi KDMI dan INUDC, akan kita share di website Pusat Prestasi Nasional, kemudian juga akan kita informasikan melalui kanal YouTube Pusat Prestasi Nasional. Namun saat ini kami mohon maaf, kanal YouTube-nya sedang dalam kondisi perbaikan, jadi kami akan lanjutkan atau kami akan kirim hasil recording pada siang hari ini ke kanal YouTube pada hari Senin. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan Bapak Al-Fajar dari ISBI Aceh, kemudian dilanjutkan nanti dengan Pak Jariah dari Unimal. Silakan Bapak dari Aceh dulu, Pak Al-Fajar, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama kan tadi ada terkait juri, ada N1 dan misalnya nanti kan kita akan ada di juri nanti misal ada 2 tim dari ISBI. Nanti berarti kan ada juri juga ada pendamping, Bu. Mohon arahan terkait juri dan pendamping. Kemudian saya melihat di LLDK 13 tuh di Aceh itu ada untuk tingkat wilayah ada 15, saya lihat di panduan kan. Kemudian untuk tingkat nasional tuh ada 5. Nah, mekanismenya itu gimana 15 itu?
Sedangkan misalnya gini, urutan peringkatnya itu gimana? Terima kasih. Halo, ya, izin jawab Pak Rahmat ya. Oke, Pak, untuk juri N1 itu mohon biar mudah nanti kita mungkin dibedakan saja antara juri N1 dengan pendamping. Biar nanti terminologinya tidak apa namanya membingungkan ya. Kalau pendamping ya mendampingi. Kalau juri N1 karena namanya sudah juri berarti dia akan ikut proses penjurian, Pak. Jadi dia akan terutama di tingkat nasional. Kalau kami di tingkat wilayah kita tidak ada juri N1 yang terlibat. Nah, di nasional misalnya Bapak nih yang ditugaskan dari kampus untuk menjadi juri N1, maka Bapak wajib mengikuti semua alur mekanisme perlombaan. Misalnya dimulai dari dikasih tes dulu Pak, ada tes untuk akreditasinya, karena Bapak harus melihat debat dulu, kemudian memberikan penilaian. Setelah itu ada ronde debatnya dari ronde 1 sampai ronde 7, Bapak wajib ikut itu, karena di sanalah Bapak itu akan mengumpul nilai. Jadi nilai untuk bisa seorang juri N1 itu memiliki status, yaitu harus berdasarkan atas nilai yang dikumpulkan, mulai dari tes, mulai dari mengikuti babak dalam debat itu, ronde 1 sampai ronde 7. Nanti akan muncul nilai Pak, apakah nanti Bapak itu misalnya berstatus trainee atau apa seperti itu. Simpelnya seperti itu. Tapi kalau pendamping, dia tidak perlu mengikuti proses penjurian tersebut, karena tugasnya adalah mendampingi. Itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang apa kuota di sini, kalau Bapak itu di LLDT 13. Nah, dari LLDT 13 itu tim yang akan lolos ke tingkat nasional itu berjumlah 5 tim. Nah, kami menetapkan kuota partisipasi tiap LLDT ini adalah untuk menjaga jangan sampai. Jadi kuota kita kan maksimal 160 tim, Pak. Kalau kita tidak batasi seperti ini, bisa jadi LLDT dengan kampus yang besar itu bisa jadi memenuhi semua atau jumlah tim yang mendaftar, sehingga nanti ada LLDT yang tidak kebagian untuk ikut serta. Makanya kami batasi. Nah, jika nanti kuota tersebut tidak dipakai, maka kuota tersebut kami akan buka dan bisa dipakai oleh tim yang mendaftar terlebih dahulu. Nah, di sini juga berlaku sistem first come first serve, Pak. Jadi siapa yang lebih cepat, dia yang bisa kami terima sebagai tim yang berasal dari LLDT tersebut. Jadi sebenarnya kuota minimum 15 itu adalah berasal dari siapa yang lebih cepat mendaftar, dan itulah kemudian untuk bisa mendapatkan atau bisa dikatakan eligible tim tersebut, LLDT dari kampus dari LLDT tersebut untuk bisa memperebutkan kuota yang akan tampil di tingkat nasional. Seperti itu Pak kira-kira penjelasannya. Mungkin Pak Rahmat ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya tambahkan Pak, ada prinsip setelah mendaftar ke portal, teman-teman dari BPTI Puspesnas, Bu Fonda dan kawan-kawan juga akan melakukan seleksi dalam konteks administrasi. Ketika kita menemukan misalnya mahasiswanya ternyata sudah semester 14 atau lebih dari semester 10, maka akan dinyatakan ineligible untuk mengikuti seleksi wilayah. Itu aja tambahannya. Silakan Bu Fonda dilanjutkan. Iya, terima kasih Bapak Nyoman atas penjelasannya. Silakan Ibu Jaria dari Unimal Lok-Sumawe untuk bertanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari Universitas Maliku Saleh ingin menanyakan 3 hal, Bapak, singkat saja.
Yang pertama, tadi ada tentang bahwa peserta tidak boleh diganti. Kalau memang ada yang berhalangan, maka dia akan dinyatakan gugur. Adakah alasan atau poin-poin tertentu mengapa tidak boleh diganti? Bagaimana kalau seandainya salah satu peserta mengalami hal yang sangat insidensial, misalnya kecelakaan atau apapun yang sifatnya bukan karena dia tidak mau, tetapi karena faktor insidensial. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah ada pembatasan terhadap peserta? Misalnya pesertanya sudah pernah ikut dalam KDMI tapi mungkin tidak lolos, apakah dia masih dibenarkan untuk ikut di KDMI tahun berikutnya? Begitu Pak yang kedua, karena tadi ketika mahasiswa berprestasi kita ikut bahwa peserta yang sudah pernah ikut itu tidak dibenarkan untuk mengikuti kompetisi itu lagi gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pada mekanisme debat tadi saya melihat ada interupsi. Pertanyaan saya adalah, ketika peserta debat tidak menerima interupsi itu, apakah dibenarkan? Apakah kalau dia tidak mau menjawab atau tidak menerima interupsi, apakah itu tidak boleh atau akan mengalami pengurangan nilai, Pak? Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab, Bu, biar cepat ya, Bu. Bunda. Nah, yang pertama, kenapa tidak boleh diganti? Karena ini ada unsur individunya, Bu. Yang berlomba itu. Kalau unsur timnya seperti sepak bola ada cadangan, itu mungkin berbeda. Sehingga sangat mungkin ketika bisa diganti pun, teman-teman bisa punya peluang. Ketika lolos nasional, cari yang terbaik lagi lah, ganti yang ini. Padahal ini sebenarnya prestasi individu. Karena di sana ada individual scores juga. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan apa tadi yang kedua? Peserta yang sudah pernah ikut. Oke, Oh ya. boleh Bu. Returning members tuh boleh. KDMI ikut lagi bisa. Yang tidak bisa adalah yang ditanyakan oleh teman-teman ke saya dan Bu Bonda, Pak Nyoman, apakah mahasiswa saya ikut NUDC kan sudah selesai kan, nanti bisa ikut KDMI lagi nggak? Oh tidak. Jadi kita punya jalur yang berbeda. Yang ikut NUDC tahun ini tetap NUDC, KDMI tetap KDMI. Kalau tahun depan bagaimana? Oh silahkan, tahun depan tetap sama, tapi di satu bidang saja, bukan dua bidang. Yang terakhir terkait dengan interupsi. Ya, terkait dengan POI, interupsi itu kan. Akan ada seminarnya, Ibu. Jadi setiap kali ada lomba kita menggunakan seminar on debating and adjudicating akan menjelaskan bagaimana hal tersebut. Saya jawab singkat, bagaimana kalau tidak menerima interupsi? Ya seharusnya menerima. Tetapi bagaimana kok terpaksa tidak menerima? Apakah kalah atau menang? Oh, semuanya belum bisa dijawab karena akan tergantung bagaimana nuansa debat di ruangan tersebut, bagaimana lawannya, bagaimana argumentasinya dan sebagainya. Tapi aturan idealnya adalah memberikan dan menerima interupsi seperti yang tercantum di dalam Juknis. Itu idealnya, Ibu. Begitu, semoga menjawab. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin lanjut saja yang di sebelahnya, Ibu Budi. Ya, silakan Bu Budi langsung open. Saya Budi Pak dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pak Budi ternyata. Maaf ya fotonya. Ini Pak, saya mau lebih ke usul itu Pak. Jadi kayak yang pertama tentang di buku pedoman lebih ditambahkan informasi konversi SKS, misalnya kalau mahasiswa itu lolos tingkat nasional, dia akan dapat konversi 2 SKS, kemudian kalau misalnya juara masuk ke quarter final di tingkat nasional dapat konversi 4 SKS, dan mungkin yang juara itu bisa dapat 6 atau 8 SKS gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentang terminologi aja Pak. Kemudian yang tentang penamaan sertifikat Pak. Izin, Kalau Bapak dan bisa Ibu, untuk yang akan diambil alih Ibu Farah untuk sesi selanjutnya. Bu Bonda, Tanya bocor, jawab. Bu. Oh iya. Lanjut Pak, lanjut Pak. Oke, untuk yang Mohon kedua izin untuk Bapak dan sertifikat Ibu, Pak. sesi selanjutnya akan diambil. Oke, yang kedua ya Pak ya, ini yang kalau di nama sertifikat itu, kalau yang lolos nasional itu yang nggak lolos pada quarter final atau udah gugur di hari ketiga, itu kan penamaannya tuh partisipan ya Pak, partisipan NUDC. Kalau memungkinkan Pak, diganti jangan partisipan Pak, tapi finalis, karena di beberapa kompetensi dari Puskesmas yang walaupun di tingkat nasional itu masih berkompetisi, itu
mereka penamaannya finalis Pak, sehingga kalau ini untuk keperluan prodi aja Pak, kalau finalis dan partisipan itu nilainya di prodi itu berbeda gitu Pak. Usul. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Budi, Mbak Budi, karena fotonya cantik sekali kan. Nah, usul diterima terkait dengan SKS. Sudah lama kita bicarakan ini, kenapa tidak muncul di pedoman? Karena gesekannya banyak itu, tidak hanya tentang debat saja, tentang prodi yang bersangkutan, tentang universitas yang bersangkutan. Sehingga bisa jadi kita menuliskan sebuah SKS, ternyata ada universitas yang concern, bisa mengaku itu lebih dari itu. Jadi, tapi itu tetap akan kita bicarakan bagaimana apakah akan ada rekomendasi pada nantinya atau tidak. Terkait dengan sertifikat, sudah bertahun-tahun sebenarnya ya Pak Nyoman, sertifikat itu seharusnya ada auto finalis, sama finalis, dan sebagainya. Tetapi jangan khawatir bahwa data-data semua mahasiswa yang masuk di dalam finalis, artinya lolos ke tingkat nasional, itu sudah masuk SIM Talenta. Semua yang masuk ke tingkat nasional, klik namanya di SIM Talenta, sudah masuk dan menjadi finalis NUDC, finalis KDMI. Nah, itu saja jawaban saya. Semoga menjawab. Ya. Oke, kita lanjut ke ini Bapak Ramli ya, STKIP Taman Siswa. Ya, baik. Selamat sore Bapak. Mohon maaf. Sebelumnya, kita dari STKIP Taman Siswa Bima semenjak dilaksanakan secara daring, kami kurang terlalu mungkin berpartisipasi, mungkin karena kondisi dari kampus kami yang aksesnya sangat susah untuk itu, sehingga di tahun ini setelah mengikuti seminar ini kami sudah menyusun rencana terkait persiapan itu. Cuman pertanyaan saya agak mirip dengan Bapak yang tadi, kaitannya dengan juri N1 dan seterusnya. Kurang lebih sejak 2018-2017 kami ikut, saya salah satu N1 yang pada saat itu setelah diurut selalu urutan pertama di N1 itu. Sempat saya bertanya pada Pak Rahmat, gimana nih ke depan, what next gitu. Cuman pada saat itu Pak Rahmat bilang, ya what next itu dalam artian apakah boleh nih nanti atau apa dan seterusnya. Pak Rahmat bilang nanti ikut akreditasi juri nasional. Sebenarnya yes, it's possible. Cuman mewakili kampus-kampus kecil itu beda feel-nya ketika ada perwakilan dari kami itu menjadi bagian dari situ gitu loh Pak. Sehingga kami hidup dan ruh debat khususnya di Bima NTB itu bukan hanya seorang, misalnya Pak Furkan yang biasa kan, nah bukan hanya Pak Furkan saja, jadi kami what next-nya itulah yang kami pikirkan, which is Pak Furkan sekarang tuh secara kualifikasi yes, he's expert, dan kemudian pengalaman juga sudah banyak, kami tuh bertanya gitu, 2 kali kemarin tuh saya ikut itu, kira what next what I have to do gitu loh Pak Rahmat, jadi saya bisa menjadi the next teman-teman yang bisa masifkan debat khususnya di Bima. Kemudian yang kedua, betul sekali dengan kaitannya sertifikat Pak, karena kan di kurikulum Merdeka sekarang tuh konversi Pak ya, anak-anak tuh beda mungkin sebutannya sehingga bisa dipikirkan konversinya, misalnya kayak program kampus mengajar, pertukaran mahasiswa Merdeka, ISMA itu kan jelas nih konversi SKS-nya. Nah di Prodi juga kan, di Prodi misalnya ada SKPI dan seterusnya, itu bisa kami konversikan ke dalam sertifikatnya. Demikian pula dengan juri, kami dulu semuanya juri itu sebutannya N1 semua gitu loh. Tidak ada spesifikasi mereka yang sudah ini, mereka yang sudah tidak trainee dan seterusnya. Sehingga mungkin kami dari STKIP Taman Siswa Bima bisa lebih maksimal persiapannya. Terima kasih, saya kembalikan. Demikian, selamat sore. Terima kasih Pak Ramli masukannya. Ya, untuk yang terkait SKS dan sebagainya itu saya sudah mengatakan bahwa kita akan mencoba diskusikan karena banyak sekali elemen-elemen yang belum deal ya dengan SKS dan sebagainya. Tapi itu hal baik yang akan mungkin menunjang kebaikan dari NUDC dan KDM. Terkait dengan juri N1, Bapak, memang karir juri ini bisa dikaitkan dengan ekosistem, bisa dikaitkan dengan hierarki, tetapi tidak harus depending pada hierarki tersebut. Jika Bapak ternyata sudah misalnya breaking judge N1 di NTB atau di Bali atau di region tertentu, pertanyaannya adalah what's next itu apakah bisa menjadi juri nasional? Bisa jadi bisa jadi tidak, Pak. Karena ada banyak elemen. Tetapi saya juga heran kenapa Pak Ramli kemarin tidak apply ke
ke apa ya, kan open ya Pak Nyoman. Kemarin Ya, kan ada ya. open Rekrutmen, juri-juri open recruitment. dengan LDPI. Mungkin jawabannya saya tidak tahu. Walaupun open pun belum tentu keterima karena kita di tingkat nasional itu punya level yang punya syarat yang cukup rigid, sehingga juri-juri N1 yang pernah breaking di wilayah tertentu bisa mendaftar, tetapi akan dilihat. Dan kita di juri nasional itu ada elemen-elemen banyak sekali. Pak Ramli mungkin teruntungkan karena apa? Kita juga geographical wise. Ada banyak sekali teman-teman dari seluruh Indonesia. Coba kita ada perwakilan dengan tidak mengorbankan kualitas dari penjurian. Tetapi jika Bapak ternyata spotted oleh tim dan sekarang sangat terbuka, Bapak bisa apply sehingga nanti bisa dilihat oleh tim apakah ini bisa di wilayah atau di nasional. Begitu Pak. Untuk terkait dengan daring, bukan hanya di tempat Bapak yang bermasalah. Jangankan di tempat Bapak, kami di Yogyakarta aja ada tim yang ternyata terputus gara-gara koneksi internet. Nah itu memang tantangan kita. Jadi dari awal saya menyatakan mohon bisa dipersiapkan dengan. Untuk mungkin sertifikat, sepertinya tahun lalu kita sudah coba aplikasikan bahwa ada apa namanya perempat finalis, quarter finalis, semifinalis seperti itu Pak. Dan benar seperti katakan Pak Rahmat tadi, kita sebenarnya sudah sempat berdiskusi juga ya dengan Puspresnas tentang pengakuan kredit seperti itu. Tapi kan memang itu apa namanya stakeholder yang terlibat juga banyak sehingga mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih mengembangkan lagi atau seperti yang Bapak sampaikan tadi kita bisa realisasikan gitu. Ini mungkin saya sambil jawab pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ini ada dari Ibu Rian Anggara atau Mas Rian Anggara. Izin bertanya untuk penghargaan di tingkat wilayah. Saya sampaikan seperti yang ada di panduan untuk penghargaan tingkat wilayah itu nanti kita juga akan memberikan untuk pastinya peringkat 15 peringkat terbaik dan juga nanti ada penghargaan untuk masing-masing LLDikti seperti yang tercantum di panduan. Jadi itu untuk penghargaannya bukan hanya di tingkat nasional saja, tapi nanti di tingkat wilayah juga kita berikan penghargaan berupa sertifikat. Ini untuk invited dari Ibu Francisca Anastasia. Apakah ada batasan kepada orang yang berpotensi menjadi invited? Nah, seperti Pak Rahmat tadi sudah menyampaikan bahwa sekarang sudah ada sistem rekrutmen dan itu sudah berlangsung. Kalau untuk tadi sudah jawab ini untuk yang melatih batasan usia tidak ada. Ini ibu atau bapak Sabriandi Erdian. Ya, tidak ada batasan umur. Yang penting adalah dia belum memiliki gelar sarjana pertama. Ya, kalau ahli jenjang saya kira masih bisa. Sudah dijawab oleh Pak Rahmat. Dari Kamelia Hidayah, izin bertanya, saya masih blunder terkait N1 untuk N1 sendiri pada babak eliminasi. Ya, tadi saya sudah sampaikan untuk juri N1 di sini. Juri N1 itu setelah akreditasi pertama, tes akreditasi pertama akan ditentukan statusnya, apakah dia trainee atau tidak. Kalau dia trainee misalnya, maka dia akan terus dipantau oleh ketua juri. Tapi kalau misalnya statusnya panel, maka dia bisa mengambil keputusan dalam debat tersebut. Nanti setelah 7 ronde nanti akan dilihat akumulasinya apakah juri tersebut akan bisa ikut menilai di babak eliminasi. Ini sudah nanti untuk yang dari Ibu Ika Handayani, nanti Ibu Ika ini kayak saya kenal lah ini. Nanti bisa dilihat di panduan Bu, ininya pembagian dari masing-masing LLDT itu. Sepertinya sudah banyak yang terjawab ya Pak. Sudah satur ya Pak. Ya. Ada permasalahan batasan umur untuk juri N1 tidak ada, sesuaikan dengan pedoman saja. Apakah tim wajib harus mempunyai pendamping? Tidak wajib mempunyai pendamping. Yang wajib mempunyai pendamping itu yang mendaftar ke KUA. Itu.
Karena ini apa namanya beban pembiayaannya ke kampusnya masing-masing, mungkin mau kirim pendamping lebih dari satu juga itu nanti sepenuhnya diskresi dari masing-masing kampus. Saya maaf mengetik di chatting salah tuh Mas. Harusnya sesuai, ternyata tadi maaf jadi seksual jadi masalah itu. Maksudnya sesuai dengan pedoman Pak, bukan seksual dengan pedoman. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin tanyakan? Jika tidak ada, mungkin kita kembalikan kepada Ibu Farah yang mungkin menggantikan Bu Bunda dalam memimpin hal ini. Jika masih ada pertanyaan, saya yakin bisa disampaikan secara melalui media apapun yang kenal dengan Pak Nyoman, dengan saya bisa ini nama saya ternyata Nyoman juga ternyata dua-duanya. Saya kembalikan kepada Bu Farah mungkin atau Bu Bunda yang standby. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Pak Nyoman. Sudah selesai berarti ya Pak? Iya, sepertinya sudah tidak ada permasalahan yang mungkin repeated saja beberapa pertanyaan. Oke. Baik, ini juga sudah tidak ada yang resen ya Bapak Ibu. Mungkin sudah cukup jelas dan juga pertanyaan-pertanyaan di chat sudah dijawab oleh Pak Rahmat. Makasih Pak. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, izinkan saya menutup kegiatan ya Pak. Yap. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikianlah rangkaian acara sosialisasi penyelenggaraan National University Debating Championship dan juga kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2024 pada hari ini. Semoga acara ini bermanfaat. Semoga dalam pelaksanaannya juga NUDC dan KDMI yang bekerja sama dengan UT dan Universitas Ciputra akan berjalan dengan lancar dan semua skema yang telah tim persiapkan di setiap tahunnya itu demi kemaslahatan dan kemajuan dunia debat juga ya Bapak Ibu ya. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Semoga juga acara ini bermanfaat sebagai bekal informasi keikutsertaan Sobat Prestasi rekan mahasiswa di ajang NUDC dan KDMI di tahun 2024 ini. Atas nama panitia penyelenggara, kami sampaikan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada ulah kata yang kurang berkenan di hati hadirin semuanya. Untuk menutup acara ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhir kata kami mengucapkan selamat berkompetisi, tetap semangat meraih prestasi gemilang untuk kita semua. Atas nama Balai Pengembangan Talenta Indonesia BPTI, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, izinkan kami menyampaikan harapan agar bersama kita dapat berprestasi lebih hebat dalam semangat merdeka berprestasi, talenta debat menginspirasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.